Sahabat Indonesia, ada perbincangan yang cukup menarik, yaitu soal mualafnya Dr. Richard Lee, yang sebelumnya diberitakan bahwa Dr. Richard Lee mualaf. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dery Sulaiman bahwa sekitar 2 tahun yang lalu di dekat airport di Palembang, Richard Lee sudah bersahadat. Namun, didapatkan sebuah video yang dengan jujur Dr. Richard Lee mengatakan bahwa apa yang sebenarnya dia ikuti sebelumnya masih secara jujur dia percayai. Pembicaraan menjadi hangat kembali bahwa umat Islam merasa diprank soal mualafnya Dr. Richard Lee. Dan seperti apa video selengkapnya, bagaimana umat Islam itu merespon, berikut videonya. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya yakin gitu ya dengan kemualafannya Dr. Richard Lee, karena kita mengedepankan prasangka baik, tapi ternyata ya bukan maksud saya mau berprasangka buruk ya, tapi ternyata berdasarkan jejak digital memang ada sesuatu yang janggal dari mualafnya Dr. Richard Lee. Salah satunya muncul video ini. Coba kita lihat dulu nih videonya ya. Yang kedua masalah Tuhan. Nah ini saya jujur ya, saya itu bukan orang yang religius. Dulu waktu saya kecil saya sangat religius. Saya seorang Katolik yang hobi sekali ke gereja. Saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Nah, di dalam video ini jelas sekali Dr. Richard Lee mengatakan bahwa dirinya masih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jelas sekali loh perkataannya, dan ini adalah video nggak terlalu lama lah, sekitar bulan Desember tahun 2024. Artinya kan masih baru-baru ini teman-teman ya, ini kan baru masuk tahun 2025. Sedangkan ini video Desember 2024, artinya masih beberapa bulan yang lalu Dr. Richard Lee mengatakan bahwa dirinya masih percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain, Pak Dery Sulaiman mengatakan bahwa Dr. Richard Lee ini sudah mualaf 2 tahun yang lalu. Kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Ini membingungkan ya. Coba kita ulang lagi nih. Videonya jelas kok perkataannya Dr. Richard Lee. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Jelas ya ucapannya. Percaya Tuhan Yesus, bukan Nabi loh ya, tapi Tuhan Yesus katanya. Jadi kalau orang bertanya kapan pertama kali Dr. Richard Lee syahadat, tuh 2 tahun lalu di Palembang. Masalah Tuhan. Nah ini saya jujur ya, saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Ternyata Dr. Richard Lee ini mempermainkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Ketika pertama kali sahabatku semua, ketika saya mendengarkan kabar bahwa Dr. Richard Lee ini mualaf, dikabarkan oleh Ustadz Dery Sulaiman, sahabat karib beliau sendiri, dikabarkan bahwa Dr. Richard Lee ini sudah mualaf 2 tahun yang lalu, teman-teman. Aku live TikTok dan itu disaksikan ribuan orang itu. Dan aku tawarkan Dr. Richard untuk bersyahadat masuk Islam, dan dia ucap syahadat waktu itu. Jadi kalau orang bertanya kapan pertama kali Dr. Richard Lee syahadat, tuh 2 tahun lalu di Palembang. Pertama kali saya mendengarkan berita ini sahabatku semua, saya berbaik sangka sahabatku semua. Karena agama kita mengajarkan untuk berbaik sangka ketika seorang kafir
masuk ke dalam Islam ketika kita mendengarkan berita demikian. Namun teman-teman, akhir-akhir ini semakin banyak kejanggalan yang saya dapatkan teman-teman. Yang pertama, kenapa Dr. Richard Lee ini sampai detik ini tidak mengumumkan, tidak menyampaikan, tidak mempublikasikan di media sosial. Karena di luar sana teman-teman, di luar sana sudah heboh berita tentang mu'alafnya Dr. Richard Lee. Bahkan ketika di podcastnya Dr. Richard Lee ini, ketika Ustadz Syam bertabayun kepada beliau, beliau pun juga belum menegaskan bahwa beliau ini masih kafirkah atau sudah mu'alaf. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Berry. Tapi Ustadz Berry yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih udah kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Berry. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Aku pengen klarifikasi mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih Iya. tentang Karena pendeta daripada orang Gilbert. nanya-nanya ya. Iya. Desember 2024 Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga kan aku bukan pastor, bukan nilai religi gitu rendah banget kan gitu Motivator kan. lah ya. Iya. Jadi sahabatku semua, yang kedua, muncul video beliau, video Dr. Richard Lee ini bersama dengan pendeta Gilbert, sahabatku semua. Padahal, sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ustadz Dery Sulaiman bahwa beliau ini, Dr. Richard Lee ini, sudah mualaf 2 tahun yang lalu. Lalu muncul video ini. Video ketika beliau bersama dengan pendeta Gilbert, dan beliau masih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bagaimana ceritanya? Jadi yang mana yang benar nih beritanya sahabatku semua? Di satu sisi, kita percaya kepada beliau mu'alaf. Jadi kita memang agak kebingungan melihatnya apa sebenarnya yang dicari oleh Dr. Richard Lee ini. Sehingga tidak memastikan bahwa saya ada di posisi ini. Apakah dia memang sengaja mempermainkan keadaan? Ataukah memang sebenarnya Dr. Richard Lee ini belum mantap untuk meyakini suatu agama sehingga sampai saat ini dia belum mau mempublikasikannya? Ataukah Dr. Lee ada dalam tekanan, entah itu tekanan keluarga ataukah tekanan yang lain sehingga tidak mau menyatakan, memantapkan bahwa saya berada di posisi ini? Ataukah memang benar-benar untuk meningkatkan rating beliau supaya terus viral dibicarakan? Namun semua itu kembali kepada Dr. Richard Lee. Hanya beliau yang tahu apa yang terjadi sebenarnya.